Media Mahasiswa PTG dalam Jabatan Transformasi Pers Kementerian Agama Republik Indonesia. LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ummu Hani. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Ketapang Mameh, Kecamatan Tidiraya, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama RI Batch 3 dengan nomor mahasiswa 2524010758 dengan nomor akun 110586001143. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi zakat, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Mohon arahan bimbingan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Apakah anak ibu sehat? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau bertanya dulu. Ada yang salah sebut? Ada yang salah sebut? Boleh nggak kita tinggalkan salah sebut? Tidak. Salah apapun nggak boleh ditinggal. Nanti dengan adanya kita salat subuh, insya Allah kehidupan kita berkah. Ingat, jangan lupa salat subuhnya. Nah, sebelum kita mulai berdoa, masih ada yang mengantuk, masih ada yang berbicara. Boleh kita buat sebuah kesepakatan agar anak-anak ibu tidak lagi berbicara dalam belajar. Kalau mau keluar atau mau ke toilet harus meminta izin dulu kepada guru. Boleh? Boleh. Coba ikuti gerakan ibu ya, dan kita lebih semangat. Wahid. Isnin. Salasa. Diam. Ya, ibu mau meminta bantuan ketua kelas untuk memimpin baca doa bersama-sama. Bukan ketua kelas kita. Ayo kawan-kawan, kita mohon membaca doa. Ya, kita membaca doa dengan tangan. Sebelum ibu memasuki pelajaran, anak-anak ibu datang semua? Datang, ada yang datang? Ada yang enggak? Ada yang absen? Tapi ibu panggil satu-satu ya. Inzalna Al-Tahira, Hadir. Mirdatul Aini, Hadir. Didia Syokina, Hadir. Najwa Atila, Hadir. Zinul Milati, Muhammad Kadafi, Hadir, Bu. Muhammad Haikal, Hadir, Bu. Askan Rizki, Hadir, Bu. Nadir Khaidir. Hadir, Bu. Alhamdulillah, anak-anak itu semua
hadir ke sekolah dengan niat untuk belajar, mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelumnya, jadi hari ini kita akan belajar tentang zakat. Tetapi sebelumnya itu mau tanya, sebelumnya kita pernah belajar tentang pengertian surah Al-Ma'un. Al-Ma'un, apa arti Al-Ma'un? Barang yang berguna. Arti Al-Ma'un itu barang berguna. Ada berapa ayatkah surah Al-Ma'un? Ada 7 ayat. Kemudian surah Al-Ma'un dikategorikan kepada Makiyah. Kenapa? Karena sekali. Jadi di dalam surah Al-Ma'un ini Allah sudah menceritakan tentang tidak boleh menghardik anak yatim dan harus memberi makan para fakir miskin. Jadi yang materi lalu yang kita belajar itu sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kegiatan itulah, dengan kegiatan apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah pada surah Al-Ma'un, maka akan membawa kita ke surga pada akhirat nanti. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mau dengarnya? Mau nggak? Mau. Kita mulai dulu. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Sekarang ibu mau memberikan tujuan pembelajaran dulu. Nah, yang pertama melalui analisis masalah, anak-anak ibu harus menjelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Itu yang paling sederhana. Kita nggak mungkin menjelaskan kalau kita belum tahu apa itu zakat secara bahasa dan secara istilah. Nah, kemudian melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam zakat. Nanti bagi kelompok. Kemudian anak-anak ibu mengidentifikasi permasalahan zakat bersama-sama. Ya, dan yang ketiga, dari presentasi hasil diskusi, anak-anak ibu harus menganalisis minimal 3 orang menunaikan zakat. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Paham tuh? Boleh nggak kita mulai belajar? Boleh. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak ibu masukkan ke depan. Nah, coba diperhatikan baik-baik pengertian zakat, syarat dan ketentuannya. Ini adalah penjelasan yang paling sederhana. Ya, ini harus bisa anak ibu. Karena ini adalah untuk diberikan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang berhak. Bisa? Nah, jadi zakat itu adalah rukun Islam yang wajib. Berarti rukun Islam yang keempat. Ingat, rukun Islam itu adalah kewajiban. Bagi kita umat Islam. Kemudian, siapa yang harus menunaikan zakat? Yaitu orang Islam yang memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syaratnya. Islam sudah akil dan balik, mampu. Ya, kemudian zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir, miskin dan orang yang berhak menerima. Misal, orangnya ada yang tidak sejahtera, orang yang kelaparan, orang yang tidak punya apa-apa. Maka dengan adanya zakat, maka rasa solidaritas kita, rasa empati kita itu ada. Itu manfaat dari zakat. Dan sebelumnya ibu tanya, ibu sudah jelaskan, anak ibu sudah paham? Paham tuh? Paham tuh. Mau lanjut nggak?
Mau nonton video? Ada syarat anak-anak ibu harus menonton dengan baik, kemudian bisa diambil kesimpulan di sini. Karena di sini banyak pembelajarannya. Bisa? Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Nah, sudah ditonton? Ada pelajaran di situ? Ada? Ya. Sebelum kita lanjutkan, ibu mau bagi kelompok dulu. Kita bagi 4 kelompok. 4 kelompok, 1 kelompok, 4 orang. Nah, dah. Kelompok A, B, C, dan D. Ingat, A, B, C, D. Bagikan kerjanya, kertas kerja. Nah, ingat cara kerja kelompok. Yang pertama, kompak. Jangan satu orang yang bekerja, tetapi kita harus kerja sama. Kerja tim itu yang dibutuhkan dalam kerja kelompok. Satu orang ketua, 3-nya anggota. Anggota jangan duduk diam, tetapi harus kerjasama atau saling membantu. Yang ini kelompok A, B, C, dan D. Jangan lupa menulis nama kelompok kita. Lembaran kerja di situ kan ada dibuat kelompok. Ada nggak kelompok? Kelompoknya ada? Jadi kelompok, misal kelompok A. Buat di sini kelompok A. Sudah? Kemudian anggotanya siapa saja? Utamanya ada ketua, kemudian langsung anggota. Yang paling atas ketua, kemudian langsung anggota. Yang ketiga ada petunjuknya. Nah, ada sedikit pertanyaan. Sudah siap kan? Alhamdulillah sudah sih? Ya. Siapa mau ke depan dulu? A, B, C atau D? A, B, C atau D? Saya mau. Begitu kan? Siapa mau duluan? A, B atau? A, B, C, D. Yang C? Boleh. Yang C duluan. Dapatkan jawabannya dari soal-soal tadi. Coba yang kelompok mana ya? Kelompok A mau bertanya? Mau bertanya? Coba yang A.
fitrah? Apa itu zakat fitrah? Dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Yang kedua zakat apa nak? Zakat mal. Zakat mal. Apa itu zakat mal? Ada harta seperti emas, perak, emas, besi, lainnya. Ya, berarti zakat mal itu adalah zakat harta seperti emas, perak, dan harta lainnya. Perniagaan. Ya, untuk kelompok C, boleh duduk. Nah, gerak. Tepuk tangan untuk kelompok C. Kerjasama yang bagus, karena di situ terbentuknya tim, kerjasamanya bagus. Apa namanya? Kerja kelompoknya oke. Nah, bagaimana kita lanjut? Lanjut kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan masalahnya. Di sebuah kebun hiduplah Pak Hartawan yang memiliki sawah luas dan toko kelontong yang ramai. Di sisi lain ada Ibu Aminah, seorang janda dengan 3 anak kecil yang sering kesulitan untuk makan. Anak-anak Ibu Aminah sering tidak bisa jajan seperti teman-temannya. Pak Hartawan merasa hartanya adalah hasil jerih payahnya sendiri dan enggan membantu orang lain. Nah, sudah didengar? Ada yang ingin bertanya? Tolong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin bertanya. Menurut kelompok kalian apa itu zakat? Nah, menurut kelompok B, apa itu zakat? Zakat adalah Apa itu zakat? Coba, lihat. Bagi lembar kerjanya. Apa itu zakat? zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi umat Islam yang mampu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagai bentuk kepedulian,
sebagai pembagian zakatnya. Ya. Ya, kemudian ada lagi yang ingin bertanya sebelum minggu akhiri? Ada? Ada? Tidak ada? Nah, hikmah zakat ada yang tahu? Tidak, tadi sudah. Hikmah zakat, apa itu hikmah zakat? Apa manfaat dari zakat? Yang pertama, mensucikan harta benda. Kemudian yang kedua, bisa membantu orang yang membutuhkan. Di situ sosialnya banyak antara kita dengan masyarakat lainnya, orang yang membutuhkan. Paham? Ya, aku mau tanya. Dari pertama kita masuk, apa yang bisa kita dapatkan? Satu pelajaran yang berharga. Apa? Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran tadi? Bahwa pentingnya berzakat, yaitu untuk membagi harta kita kepada orang yang bermanfaatnya, bagi orang yang susah. Untuk ke depan kita akan mengelompokkan siapa-siapa saja orang yang menerima zakat lebih intinya lagi. Untuk ke depannya insya Allah jika tidak ada hal-hal apa-apa, kita juga sehat. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran ke depannya. Siapa tadi kan udah disebutkan siapa-siapa, tapi ini lebih intinya lagi. Kita akan berikan beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Dan sebelum kita akhiri pelajaran